jalur Jogorogo itu dianggap itu yo jalur untuk meditasi. Sesampai pos manapun, kalau nanti kalian wis malam, nanti tolong ngecamp di situ saja, jangan melanjutkan. Dulu itu ada orang melahirkan, noni-noni Belanda gitu, ya kan, tempat pengasingannya di sini. Nah, entah apa itu meninggal atau apa, terus akhirnya dimakamkan di sini. Kalau ada orang datang naik baru aku jelasin gitu kan, demi keselamatan gitu, pada dasarnya seperti itu. Nanti dari base camp itu di ketinggian 777 mdpl. Kenapa saya antar sampai sini? Karena dari base camp sampai Ukir Bayi itu aktualnya itu banyak sekali percabangan di sini itu gitu, dan plangnya itu belum terlalu jelas. Pokoknya nanti sesampai pos manapun, kalau nanti kalian wis malam, nanti tolong ngecamp di situ saja, jangan melanjutkan. Pos bayangan 2 itu Ndorowati, ini masih landai. Kemudian nanti pos 2-nya itu di Ngudal. Pos 2 Ngudal. Ngudal itu nanti di sini ada shelter. Aku sudah booking shelter. Wes enak lah di sini tuh nanti ada tulisan pos 2 Ngudal. Nah, pos 2 itu nanti di sini ada percabangan, ada apa itu, perempatan. Nah, nanti kalian ambil yang lurus ya, pokoknya lurus, jangan bengkok-bengkok. Pokoknya dari pos 1 itu sampai lurus terus, nggak ada bengkok-bengkoknya. Air itu ada di Ukir Bayi pos 1, kemudian di pos 2 Ngudal, kemudian sebelum pos 3. Pos 3-nya itu Bulak Akasia. Nah, sebelum Bulak Akasia itu ada namanya Watu Kloso. Itu nanti di sini itu ada air terjun Watu Kloso. Normalnya kalau jam 7 itu dari rumah, biasanya itu jam 12 itu udah sampai di Watu Kloso normalnya. Nanti mulai masuk di Akasia. Akasia itu pokoknya cirinya sampai nanti ada pohon akasia gitu, kayak apa itu, lantoro gunung gitu ya toh. Nanti ada 1 kali 2 kali itu ngerunduk. Posisinya di mana? Base camp nanti loketnya di mana? Loket itu di atas nanti, di atas. Cuman kan emang belum dibangun loket kan. Terus sementara untuk apa itu, pendataan atau registrasi dan lain itu nanti biasanya di tempat warga sini sementara. Lokasi parkir juga di tempat warga berarti? Iya. Itu. Iya, urusan Izin naik ya, Pak? Hah? Izin naik, Pak? Oh iya, hati-hati. Izin naik, Pak, petugas. Musimnya kan udah musim kemarau. Kalau bikin api dimatikan. Siap, bismillah. Pamit. Pamit ya. Gimana Pak, kalau Pak? Iya, hati-hati. Harusnya kan paling jam setengah 6 tadi. Iki jam piro lagi unggah iki. Jalur Jogorogo itu dianggap itu yo jalur untuk meditasi. Tok. Nah, kebanyakan orang naik atau orang turun itu kebanyakan style kuno. Kayak gini. Namanya Pak siapa, Pak? Pak Sugeng. Nah, Pak Sugeng. Jadi kalau mau naik Jogorogo nanti Ke ke rumahnya Pak Sugeng kalau mau pendataan. Walaupun sekarang masih belum di resmikan secara administratifnya negara, tapi dari base camp dan daerah Jogorogo itu dikoordinir juga, salah satunya oleh Bapak Sugeng. Apa ajeng jalan-jalan apa ajeng Teng Rego, Mbah. ajeng teng rego dalem. Nggih. Kalau ada percabangan akan ada marking seperti ini. Tulisannya bukan jalur pendakian. Otomatis pendaki juga nggak akan tersesat.
dulu gimana? Kok bisa jadi namanya Wukir Bayi pos 1? Tidak ada bukti tertulis otentik yang ada di Perhutani. Yang ada adalah cerita turun temurun. Pertama, ada yang mengatakan bahwa Wukir itu adalah gunung, Bayi itulah bayi. Jadi ada yang mengatakan bahwa Wukir Bayi itulah gunung bayi, itu kan gunung kecil katakanlah seperti itu. Yang kedua, Wukir Bayi itu sebagai tempat dulu itu ada orang melahirkan, noni-noni Belanda gitu, ya kan, tempat pengasingannya di sini. Nah, entah apa itu meninggal atau apa, terus akhirnya dimakamkan di sini. Di noni-noni itu melahirkan di sini. Wukir diukir-ukir, apa itu kayak didakuri, terus kemudian dipendam di sini. Diukir itu kan terus diambil dari kata diukir-ukir atau digaruk-garuk, dibuat lubang terus dipendam di sini gitu. Terus ada yang mengatakan juga versi ketiga bahwa Wukir Bayi itu dulu tempat pemandian bayi gitu waktu zaman dulu. Entah mana yang benar salah kita nggak tahu gitu. Turun temurun ceritanya gitu ya. Dulu tapi ada yang sering tinggal di sini di pos 1 gitu. Ada pintunya gitu. Ini itu kan bangunan modern yang bikin itu kan Perhutani. Nah, sebelum ada bangunan ini belakangnya sampai itu kan ada genteng toh. Yeah. Nah, ini tuh dulu adalah loji Belanda, rumah loji Belanda. Seperti yang aku katakan tadi bahwa dulu berdasarkan bukti tertulis di Perhutani, di sini itu dulu diplanningkan atau direncanakan sebagai area perkebunan waktu masih zaman Belanda. Itu genteng dari zaman Belanda tuh? Ya, ini genteng zaman Belanda. Dulu tuh di sini ada bangunan nih, bangunan loji gitu, ada gubuk itu bangunan waktu zaman Belanda. Tapi setelah pertama kali terus kedua itu cepat. Kita harus sirawa dong. Apa kok? Harus sirawa dong. Mas, harus sirawa dong. Apa nih? Ini fotonya. Gak apa-apa. Orang lokal namanya ngaron. Ngaron itu semacam belik gitu atau lubang air sing biasanya hampir setiap tahun meskipun kemarau panjang itu dia tidak pernah kering gitu, pasti selalu ada air di sini. Makanya kalau musim kemarau sering itu ada jejak-jejak binatang gitu ngambil airnya di sini gitu, termasuk kayak orang-orang peziarah gitu kan. Kalau upacara lokal gitu kan di sini. Kan ini ada air toh, jadi mandi di sini gitu. Kalau gitu di sini ngambil air di sini. Itu namanya ngaron. Iya rasa teh. Panas bos. Paling enak emang ngerotok kretek kok yang ini. Ya itu kretek loh. Itu ada. Yang rokoknya. Santai. Ya, aku udah pernah ngerokok rasanya gimana? Jarak dari base camp di Ngaro ya namanya. Ngaron 3,94 kilo. Nah udah diantar sama Mas Irfan. Mas kayak Mas Nino siap-siap naik ke pos selanjutnya. Sekarang kita di Ndorowati, 5,68 jaraknya. Belok kiri ke air, kita ambil jalur ke kanan sana. Istirahat dulu. Jam setengah 2 sampai di Excel Facebook Jurang Manuk, area sinyal sih katanya. Neng nanti jenenge pos loro ya, pos loro modal. Ketemu wong ndi iki Mas? Gang PTN Mas. PTN Asli lokal. Jogorogo. Naik kemarin, turun sekarang. Adik kelas 5. Namanya siapa, Dik? Fahrul. Fahrul. Yang lainnya Mas engko salah ditekoni jenenge lali kok. Kelas 5 SD naik Jogorogo. Turun di sini.
jam 2:53 sampai di Watu Kloso. Kita mau ambil air sebelum nanti kita mau camping di pos 3 setelah yang terima kasih ya. Sekarang kita lagi di mana? Watu Kloso. Kalau tadi ini base campnya tuh emang ketinggiannya tuh dari sekitar 700-an, dari 700 mdpl ya Ben ya. 700 berapa sekian gitu tadi lupa. Sekarang di Watu Kloso tuh Watu Kloso agak di atas sih, ini agak turun ke bawah toh. Itu jaraknya udah 7,63, ketinggiannya sekarang 1845 mdpl. Ini jam saya pakai untuk Ambit 3. Ya mungkin pasti ada pergeseran ya dibandingkan dengan GPS yang handheld yang lebih akurat. Mungkin ya bisa ada selisihnya, tapi ya tidak jauh-jauh banget, tidak sampai 200, tidak sampai 100 gitu. Nah ini sekarang tinggian di 1845. Sekarang 43 atau 45 ini tadi barusan berubah jadi 1545. Sekarang jam apa ya, jam setengah 4 sore. Nanti kita mau camp di pos 3 karena ya emang kita tadi nyantai jalan dan beberapa kali ambil video. Emang perjalanan nyantai dinikmatin. Semenjak kita naik tadi itu kita cuma ketemu satu rombongan yang turun, dan itu mereka baru naik kemarin. Tadi ketemu di pos 2, dan tadi kita naik sekitar jam berapa ya, setengah 10 atau jam 10 gitu. Itu cuman kita hari ini yang naik dari Basecamp Jogorogo. Ya semoga teman-teman nggak bosan lihat vlog ini, walaupun misalnya di YouTube nggak bosan ya udah nggak apa-apa. Kalau nggak keberatan di like atau di subscribe juga nggak apa-apa, supaya kami lebih semangat lagi kontennya. Kalaupun nggak di like nggak di subscribe juga nggak apa-apa. Rangsek. Cepet ya. Kayak sing toto. Nolongan ini terus kan.
Udah dia mana? Wah itu. Udah amat. Wow. Posisi sekarang jam 7:54, jam 8 kurang 6 menit. Di luar masih rintik hujan. Kita mutusin buat istirahat dulu, udaranya dingin banget. Nanti mungkin kalau udah selesai rintik hujannya ini ketolong nggak terlalu deras karena di bawah pepohonan akasia. Sekarang posisinya ada di mana? Ondo rantai. Ondo rantai. Dari posisinya camp sampai titik ondo rantai ini tuh jaraknya 0,91, ketinggian 2493, nanjaknya udah 407 meter, ya setengah kilo, hampir setengah kilo nanjak. Dari akasia tadi yang berobos-berobos sampai ke Sabo Inten. Ampun jauhnya, katanya sih ini lebih lagi, tapi nggak tahu, nanti kita lihat. Sekarang lagi istirahat di Moro Lawang. Dari jam sih 2718, harusnya nanjak sekitar 200 meter lagi total nanjak. Nanti kita sampai di Gupak Menjangan lah. Malam ini menu makannya nasi, abon, telur asin, Indomie kremes. Mantap lur, kilo lur. Kali. Kayak matang, wes matang sih. Pagi ini jam 4.09 kita start trekking dari camp area Gupak Menjangan, Bulak Peperangan, dari camp area Bulak Peperangan. 4:22 jarak dari Bulak Peperangan kita camp pos 5 nya Cetoh 0,78 kilo. Sekarang jam 4.22 kita lanjut ke mana? Summit. Sekarang jam 5.05 udah mau sunrise. Gila, keren banget. Jam 5.10 dia sampai di Hargo Dalam. Itu tempat apa? Semedi. Kita ambil jalur ke kiri. Sunrise-nya udah mulai muncul. 20 menit lagi kira-kira sunrise lah. Bismillah. Detik-detik naik ke puncak. Tinggian 3237. Jalanannya batuan semua. Teman kita yang di belakang itu warungnya Mbok Yem, tempat ibadah yang tadi kita lewatin. Dan dia aman? Aman. Nafas tidak aman.